wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, kelas W2 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang etika profesi. Definisi etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objek adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Pengertian etika menurut para ahli. Menurut Pak Aristoteles, etika profesi merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicius dan manner and custom. Dua menurut W.S. Purwadarminta. Ketiga menurut Prof. Dr. R. Sugarda Purwakawatja. Keempat menurut Louis O. Katasop. Kelima menurut H.A. Mustafa. Ciri-ciri karakteristik profesi. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Macam-macam etika. Etika berdasarkan jenisnya. 1. Etika normatif. Pengertian dari etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu di dalam hidup ini. Kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kerja di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya, ada dua jenis etika, yakni etika khusus dan etika umum. 1. Etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Kedua, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Etika berdasarkan lingkungannya, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban
serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Etika berdasarkan sumbernya. Etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Kedua, etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis berdasarkan filsafat. Fungsi etika sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dan situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk. Ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Keenam, berfungsi untuk membantu suatu konsistensi. Ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Manfaat etika diantaranya, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Kedua, tidak memandang rendah orang lain. Ketiga, berperilaku sopan. Keempat, menghargai perbedaan pendapat. Kelima, membantu orang lain yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.